Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Siapa Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Haddatsani menceritakan kepada saya Abi siapa bapakku. Sana menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah. Sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Sana menceritakan Ahmad bin Ali bin al-Musanna. Sana Abu Rabi', sana Hammad. Qala berkata keduanya, haddatsana menceritakan kepada kami Ayyubus Sakhtiyani an Mujahid. Qala berkata siapa Ayyub? Kharaja keluar. Alaina bertemu dengan kami Aliun siapa Ali bin Abi Thalib yauman pada suatu hari mu'tajiran dengan memakai sorban, pakaian selendang. Jadi Sayyidina Ali suatu ketika keluar ketemu dengan Ayyub. Faqala maka kemudian mengatakan siapa itu Ali, Ju'tu marratan bil Madinah. Ju'tu sungguh lapar siapa saya marratan suatu ketika bil Madinah di Madinah, jau'an syadidan dengan lapar yang sungguh lapar, sangat lapar. Jadi Sayyidina Ali ini walaupun sahabat pernah kelaparan juga ya. Ya minimal pernah gak punya duit lah kelaparan. Kalau orang kelaparan itu kan karena gak punya duit. Kecuali orang puasa. Jadi kalau semuanya kita gak punya duit biasa saja. Wong sahabat aja pernah gak punya duit kok. Jadi itu banyak ini kok sekarang gak punya duit banyak gampang. Kalau pengen punya duit di HP udah ada solusi sekarang kok. Kan solusi gampang di HP sekarang. Apa itu? Pinjol itu. Pinjol. Iya. Jadi Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika di Madinah pernah kelaparan juga itu. Fakhrajtu maka keluar siapa saya telubu mencari siapa saya al-amala kepada pekerjaan. Fi awalil Madinah di sekitar Madinah. Jadi Sayyidina Ali itu pernah juga itu jadi apa ya? Keliling cari kerja karena saking laparnya itu. Itu kan kalau punya duit berarti bisa beli tuh Maya. Itu berarti duit kagak punya dia. Duit gak ada, apa gak ada. Dia lapar, maka dia cari pekerjaan. Ya alhamdulillah kita itu tidak sampai separah itu ya hari ini ya. Gak sampai kayak orang-orang yang sering datang ke kita. Kadang saya dari ini Pak cari kerjaan di sini sudah berapa hari saya kagak kerja, begitu itu kira-kira itu. Kayak kalau kehabisan ongkos sudah sering, barusan ada ditanya mau kemana pulangnya, mau ke rumahnya Iqbal di mana Tasikmalaya katanya. Oh iya mana KTP-nya? KTP-nya Cililitan Jakarta. Jadi barusan ada tanya UPZ mana ya? Ya kenapa Pak? Ini saya butuh ongkos mau kemana? Mau ke Tasikmalaya. Oh ya mana KTP-nya? KTP kamu Cililitan. Kamu kok bisa pulangnya jauh-jauh ke Tasikmalaya? KTP-nya di Cililitan. Oh iya, saya kan dulunya di Jakarta, sekarang sudah di mana? Di Tasikmalaya. Aslinya orang mana aslinya itu ya? Katanya Tasik. Aja kan ngomong Sunda bisa nggak dia? Susahnya saya juga nggak bisa ngomong Sunda. Itu masalah. Itu. Beda dengan orang Madura. Kalau orang Madura kesini kemarin ada itu dari mana Madura ngapain mau pulang? Saya bilang jangan maksiat aja. Kamu maksiat aja sih. Sama orang Madura. Iya. Itu. Kalau orang ya itu. Saya ini Madura kagak diakui, Jawa kagak jelas. Iya. Lu gimana? Ngomongnya Madura Pak Pur. Tapi saya kelahiran di Jawa.
Probolinggo itu Jawa. Terus swasta ya. Jawa kagak bisa. Kan itu nggak jelas itu namanya. Tapi memang baina wa baina itu yang paling enak itu. Ya. Itu paling enak itu. Nah, Sayyidina Ali itu pernah mengalami itu. Faizan tiba-tiba anak saya, kata Sayyidina Ali, bimra'atin, ketemu dengan seorang perempuan. Qad jamaat, yang mengumpulkan siapa itu perempuan, madaron, kepada tanah. Turidu, yang menginginkan siapa itu perempuan, belah untuk dibasahi. Jadi Sayyidina Ali keluar keliling-keliling, ketemu dengan perempuan yang lagi ngumpulin tanah untuk dibasahin, kira-kira buat bata lah, kira-kira begitu ya. Ketemu dengan yang begitu itu. Apa yang dilakukan? Suma kemudian Fa'ataituha, maka mendatangi saya kepada itu imro'ah. Faqatatuha, maka kemudian sepakat siapa saya dengan imro'ah itu, kulla dzunubin, setiap itu timba, ala tamrotin, akan mendapatkan bagian satu kurma. Jadi Sayyidina Ali kemudian ketemu dengan perempuan itu, sepakat karena dia sudah lapar. Kemudian dia nawarkan jasa. Perempuannya, ya sudah, kamu satu timba nih, kamu nanti saya kasih hadiah satu kurma. Itu sahabat loh ya. Bisa kita bayangkan loh ya. Sahabat bayarnya kurma lagi, bukan duit. Karena memang butuhnya makan dia, bukan butuh duit. Kalau kita kan butuh duit, bukan butuh makan, bos. Ini hebatnya Sayyidina Ali ya. Sampai seperti itu Sayyidina Ali itu. Famadatu, maka kemudian menggerakkan siapa saya, sittata asyara dzunuban, terhadap 16 timba. Hatta majalat, sehingga saya lecet, yadai, tanganku. Jadi 16 timba yang dia kelola sampai lecet tangannya Sayyidina Ali. Artinya apa? Memang kita itu penting untuk melecetkan tangan. Kena rokok ya. Artinya semangatnya sampai seperti itu Sayyidina Ali. Padahal ya dia sudah jadi sahabat, jadi khalifah pada waktu itu. Makanya Sayyidina Ali itu keluar ya tujuannya sebenarnya dakwah pada saat itu. Banyak yang lecet tangannya ke aspal, aspal ngikut. Sema kemudian itu mendatangi saya alma, kepada air, fasobtu minhu, maka kemudian menyiram siapa saya minhu, dengan air itu. Sema ataituha, kemudian mendatangi siapa saya kepada imra'ah, fakultu, mengatakan siapa saya, bikufi, dengan bikufia, dengan telapak tangan saya, hakadha, demikian, baina yadai, di antara tanganku. Nih tanganku kayak gini nih, gara-gara 16 timba yang sudah saya iniin tuh. Wabasato, dan kemudian mengulurkan Ismail siapa Ismail, yadaihi, kepada tangannya, wajamuhuma, dan kemudian mengumpulkan keduanya. Fadat, maka kemudian menghitung siapa itu perempuan li pada saya, sittata asyara, 16 tamrotan kurma. Fa'ata itu, maka kemudian memberikan. Fadat, maka kemudian menghitung siapa itu imro'ah li kepadaku, sittata asyara tamrotan, 16 kurma. Jadi setelah dikasih tahu sudah selesai 16, maka kemudian dikasihlah 16 kurma itu. Fata itu, maka kemudian mendatangi siapa saya, an-nabiya, kepada Nabi. Fa-akhbartuhu, maka menceritakan saya kepada Nabi. Fa'akala, dan makan siapa. Fa'akala, maka kemudian makan siapa itu Nabi, ma'iyya, bersama saya, minha, dengan itu tamroh. Jadi kurma itu yang didapatkan 16 itu, walaupun Sayyidina Ali pada saat itu lapar, dia datang kepada Nabi menceritakan hal itu, dan kemudian makan bareng itu dengan Nabi itu. Kalau kita kan coba bayangkan kerja sekeras itu ya, boro-boro datang mau kepada ulama kita, ya ulama saya ini, kira-kira kan begini nih ceritanya. Sayyidina Ali itu sebagai sahabatnya datang kepada gurunya, kira-kira begitu nih. Saya kerja keras berat nih, saya akhirnya dapat kurma nih, ayo makan bareng, begitu loh. Kita datang sama Nabi kali itu menjadi khalifah. Iya, belum khalifah dia. Iya, masih sahabat dia. Iya. Dia itu
apa namanya, datang pada Nabi, makan bareng Nabi. Coba bayangkan, itu betapa apa bahasanya itu susah untuk diucapkan itu dia. Sudah susah begitu kerjanya. Ini contoh ini kayak seperti Mas Iqbal nih. Mas Iqbal kayak kita nih, punya rezeki sedikit, datang kepada gurunya. Kalau Mas Iqbal dulu mondok di mana, punya rezeki sedikit, datang sama gurunya. Walaupun hanya beli martabak satu, apa namanya itu, satu loyang. Iya. Guru, alhamdulillah nih saya dapat rezeki kerja. Lah ini sudah jarang hari ini nih. Udah jarang. Itu ngirim terus ke beli ke aku jali. Oh iya, makanya tapi jarang. Iya, emang iya. Tapi jarang. Dan buat kayak Karena kebuli itu dapatnya dari orang juga, bukan dari asing. kan saya yang usaha, Ki. Kita yang dapat. Saya yang usaha, itu saya usaha, saya yang mintain. Lebih sendiri. Berarti bukan beli sendiri dong. Bukan dari hasil untung usaha, bukan dari hasil malakin. Tapi Itu yang penting jarang kan hari usahanya itu tadi. yang penting Usaha usahanya untuk ya, mendapatkan usaha itu. untuk mendapatkan, bener, nggak apa-apa itu masih mending. Tapi jarang itu, jarang. Ya, kayak Mas Harfi ya, pada nanti punya rezeki sedikit, bagiin. Iya, bagiin kepada gurunya, siapa dulu gurunya. Iya. Ya kalau bercerita, alhamdulillah saya itu mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Sampai dengan hari ini masih jalan begitu itu. Dapat rezeki sedikit, kita kasihkan pada guru kita. Iya. Iya, lewat transfer kita. Kalau kita transferkan. Karena hubungan guru dengan murid itu tidak akan pernah putus. Ya, sekarang guru harus punya QRIS. Nggak pernah putus. Iya. Besok dibuatin. Nggak pernah putus. Serius itu. Lah seringkali sekarang itu kita itu putus hubungan dengan guru kita. Iya, itu yang paling banyak itu sekarang. Putus hubungan dengan guru kita. Memang itu menjadi fenomena hari ini. Banyak yang begitu itu. Lah itu penting. Coba bayangkan Sayyidina Ali ketemu, sudah kerjanya begitu, datang kepada Nabi ngajak makan bareng. Gitu loh. Lah kita ini ya harus mencontoh itu gitu loh. Contoh itu. Ya siapa guru kita lah. Gitu loh. Siapa guru kita? Dan itu tidak harus banyak kok ngasih sama guru itu. Enggak harus banyak. Punya 10.000 ya 10.000 beliin martabak. Satu loyang, berapa seloyang? 30.000 kan? 15.000. Iya. 6.000. Iya. Misal Di pasar 6.000 ada ya? Iya. 6.000. Dari caplok. Iya. Jadi kira-kira ada dan ini jarang sekarang ini, Bos. Orang saya sering kan kalau pagi-pagi ngantar martabak 6.000. Iya. Iya. Tapi jarang sekarang itu seorang santri, apalagi yang sudah berhenti, itu mau sowan pada kiainya, kemudian membawanya sekedar martabak, entah sebulan sekali kayak 2 bulan sekali kayak. Itu jarang hari ini. Paling dengan kiainya udah ketemu di jalan-jalan aja udah. Lah itu yang kemudian sering juga membuat kita ini banyak tertutup pintu-pintu kita. Karena kita lupa dengan guru-guru kita. Terutama guru yang ngajarin alif ba ta sa itu. Itu yang sering saya bilang, yang ngajarin alif ba ta sa dulu kayak Mas Iqbal nih ngaji Mas siapa nih alif ba ta sa. Itu sering dilupakan sama kita itu. Nana, Mang Jali. Ayo ingat ya, Bos. Ingat ya, Bos. Nah, tanya, kebuli nyampe enggak ke Ujang Rahmat? Nyampe. Oh, nyampe juga. Sekolah pernah, sekolahnya. Ada bener ya lah. Bagus. Anak aja makan di Wahab berapa kali dia? Tapi ngajak makan di Wahab 2 tahun sekali sih. Iya, udah 2 tahun. 2 tahun. Besok ajak lagi. Iya, dia nggak mau dibonceng soalnya.
Jadi kayak gitu. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya kayak Bos Bara punya anak Badian sekarang yang mondok, Badina dulu yang mondok. Ajarkan untuk tetap membangun komunikasi dengan gurunya. Jangan lupa dengan gurunya itu. Karena apa ya? Ada satu makalah yang pernah saya dengar itu bahwa kalau orang tua itu adalah yanzilu minas sama'i ilal ardi. Orang tua itu menurunkan anak dari langit ke bumi. Tapi kalau guru yarfa'u minal ardi ilas sama'i. Guru itu mengangkat dari bumi ke langit. Artinya yang mengangkat derajatnya itu gurunya. Makanya orang tua sebenarnya kan hakikatnya guru dalam rumah tangga. Gitu loh. Cuma karena kadang kita itu susah ngajarin nasoroyan, suruh nasron dan lain semacamnya, dititipkanlah ke pondok. Lah gurunya itu yang yarfa'u minal ardi ilas sama'i, yang mengangkat derajat anak itu. Mau di pondok kayak mau di pendidikan formal kayak di mana kayak itu gurunya itu. Lah itu yang tidak boleh kita lupakan. Nah ini sekarang sudah sering dilupakan itu. Sering dilupakan sekarang mah. Lulus SMP sini, pindah ke SMA mana, udah lupa dengan guru yang di sini. Yang ngasih hadiah itu kalau pas diajar aja itu, pas pembagian rapot gurunya dikasih hadiah. Habis itu sudah lupa itu. Padahal di sekolah SMP itu juga ada banyak dapat ilmu di situ kan gitu. Oh iya SD. Allah, pokoknya SD pesta. Awal itu bisa baca aku. Iya, itu. Loh, kan iya kalau tidak dari A itu kan dia tidak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa yang lain. Di situ yang sering kita lupakan. Makanya saya sering ingatkan, terutama mana santri sini. Nanti kalau pulang Jong, habis besok nih pulang hari raya itu, mau besok pulangnya malam itu pasti saya ingetin. Kamu besok pulang Jong, pertama yang kamu samperin kedua orang tuamu, kedua yang kamu samperin guru yang ngajar kamu alif ba ta sa. Baru setelah itu kamu keliling ke tempat yang lain. Jangan lupakan itu. Ini sering kali kita lupa. Ya Mas Iqbal ya, sering lupa kita. Itu loh. Lah guru yang ngajar alif ba ta sa belum tentu lebih sukses dari Pak Pur hari ini. Pak Pur dulu ngaji sama siapa alif ba ta sa di rumahnya belum tentu sesukses Pak Pur. Dan dia kalau kita ingat nih Pak, hari raya misal kita beliin sarung satu saja, itu senangnya luar biasa dia Pak. Sama dengan guru saya namanya Kiai Bukhari itu di rumah, senangnya luar biasa itu Pak. Kalau saya nitip nih kepada adik saya, Dek nitip ya, sampaikan salam saya kasihkan kepada guru saya, senangnya luar biasa itu. Padahal cuma dia beli atlas 100.000 setahun sekali juga. Dan itu pasti didoakan sama dia. Le ingat nyambung silaturahim begitu, itu penting. Dan hari ini sudah banyak lupa itu. Kita ini lebih senang kepada ulama yang kelihatannya gede-gede sekarang. Kalau gede-gede pakai surban, pakai jubah ini udah dicium-cium tangannya mama, kaki-kakinya begitu. Iya. Sementara yang ngajarin kita alif ba ta sa, kedua orang tua kita yang membiayai kita, ini sering kita lupakan itu. Sering kita lupakan itu. Iya. Makanya infak dan sedekah itu pertama yang penting kepada kuraba dulu, kepada yang paling dekat dulu itu. Saya pernah dengar cerita dulu, kalau gak keliru yang cerita almarhum Allahyarham Ki Hasan Abdul Wafi. Ada orang caos kepada Syekhona Khalil Bangkalan, minta doa sama Ki Khalil. Nah, setelah minta doa sama Ki Khalil ini ditanyain, kamu sudah salaman belum sama orang tuamu? Belum, pulang dulu. Minta doa sama orang tuamu dulu. Kenapa? Karena orang tuanya itu yang anzala minas sama'i ilal ardi, yang nurunkan dari langit ke bumi itu orang tua. Guru itu setelah itu baru yarfa'u minal ardi ilas sama. Dan ini kadang lupa kita. Jadi Fatihah sama orang tua, habis sholat saja kadang lupa kita. Walaupun orang tuanya udah meninggal. Itu penting itu. Wa qala Hamad bin Zaid bin Hadithah, fastafaitu, dan kemudian mengairi siapa saya, sittata asyara au sab'ata asyara. Jadi ada dua redaksi, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Summa kemudian gasalat membasuhi saya gayatai kepada tangan saya, fadhahabtu maka
Pergi saya bitamari dengan kurma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallam. Faqala maka menceritakan. Faqala maka bersabda siapa Nabi li kepada saya apa? Khairan, baik ini. Wada'a dan mendoakan siapa Nabi li kepada saya. Lah itu. Jadi artinya ya memang harus meras keringat ya. Tapi meras keringat itu hari ini dengan berbagai macam cara, dengan buat konten itu kan meras keringat juga itu. Ya kan, jadi mentor kayak apapun itu meras keringat. Jadi lawyer kayak Kang Teddy itu meras keringat. Jadi guru kayak Ustaz itu meras keringat. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha. Jangan hanya diem, duduk manis, ya berdoa, tapi doanya dengan cara pengen banyak tamu seumpamanya biar dapat apa namanya itu amplop yang banyak. Iya. Tapi ini masuk juga ikhtiar juga kan ya, Kiai ya. Telepon ketua DKM, tolong dong kasih jadwal saya di situ, isi kajian gitu. Itu ikhtiar juga itu. Usaha juga itu. Iya kan, ikhtiar juga itu. Jadi kayak gitu. Warahu dan meriwayatkan kepada hadis ini Musa At-Tahan, siapa Musa At-Tahan an Mujahid dari Mujahid, nawahu dengan redaksi yang sama, wallahu alam. Jadi itu kira-kira pada kesempatan sore ini pelajaran yang cukup berharga buat kita. Seorang nasi goreng kambing, seorang sahabat yang begitu kerennya itu sampai pernah mengalami kekurangan. Dengan kekurangan itu namanya itu. Sampai dia bekerja yang kasar kayak gitu. Itu luar biasa itu. Kadang kita kan nggak mau kerja yang kasar-kasar, bos. Iya, akhirnya kita bingung juga itu. Jadi itulah kira-kira, makanya kalau kita diajarkan oleh ulama-ulama kita itu memang nggak ada ulama yang berdiam diri di rumahnya walaupun dia sudah makomnya makom hasab. Tanpa kerja dia cukup. Siapa yang bilang nggak cukup? Coba kayak Wahab Hasbullah. Iya kan? Iya kan? Guru-guru kita lah. Tapi dia masih ikhtiar. Ada yang jual beli mobil, ya kan? Ada yang usaha apalah gitu loh. Usaha semua itu. Itulah kira-kira pelajaran bagi kita. Maka janganlah kita pernah putus asa dan putus semangat untuk terus berjalan berikhtiar. Tetapi ingat jangan lupa kepada kedua orang tua dan kepada gurunya. Karena itu pintunya itu. Itu pintu itu. Kita lupa sama orang tua kita, lupa sama guru kita, ya udah. Banyak pintu yang tertutup. Makanya kayak Mas Iqbal, nih kayak Mas Iqbal, Mas Harf ini. Ya lagi ada rezeki, datang aja ke gurunya. Ya ngobrol aja, ngopi-ngopi aja sama gurunya. Ngapain kamu kesini leh? Nggak ada, ya cuma ngobrol-ngobrol doang. Minimal dapat kopinya, ya kan? Ya, udah gitu. Itu aja. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.